Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan perseptron ya, dengan tahapan dari algoritma. Uh, Secara konsep sama seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, namun hari ini saya jelaskan lagi step by step dengan contoh yang lain ya, agar saudara bisa lebih memahami terkait dengan metode perseptron itu seperti apa cara kerjanya dalam sebuah perhitungan. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa perseptron ini adalah bagian dari jaringan saraf tiruan yang mana dia bisa dikatakan juga sebagai supervised learning ya untuk mengetahui atau mengklasifikasi ya klasifikasi dari misalkan dua kelompok yang berbeda dengan sebuah garis linear, garis potong linear yang memisahkan antara dua kelompok tersebut. Nah, secara umum arsitektur perseptron itu ada sebuah inputan ya X1, X2 ya dan seterusnya dengan sebuah target ya, nanti diketahui targetnya apa, kemudian ada sebuah bias. Nah, bias di sini biasanya dideklarasikan dengan nilai 1 ya. Kemudian ada sebuah bobot bahwa di setiap inputan ini dia ada sebuah bobot ya. Bobot-bobot ini yang akan diupdate dalam setiap iterasinya dan kita bisa ketahui apakah ada sebuah perubahan dari bobot tersebut dari iterasi yang satu dengan yang lainnya. Jadi algoritma ini digunakan oleh aturan perseptron ini mengatur parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Nah, di dalam algoritma perseptron ini ada juga yang namanya sebuah nilai threshold ya. Pada fungsi aktivasi adalah non negatif. Fungsi aktivasi ini dibuat sebuah rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan daerah negatif. Jadi di sini yang dimaksud daerah positif itu adalah seperti ini ya. Ini positif. Jadi dia itu posisinya yang lebih besar dari 0 ya. Ini positif daerah sini, sedangkan yang negatif adalah yang dia kurang dari tetanya ya, ke bawah ya. Nah, secara umum algoritma dari perseptron ini yang pertama yaitu inisialisasi terlebih dahulu semua bobot dan biasnya ya. Sederhananya yaitu semua bobot dan bobot biasnya itu disama dengankan 0 semuanya misalkan. Kemudian learning rate ya itu sebuah ambang batas ya. Yang lalu kan saya tidak menjelaskan mengenai learning rate itu apa. Jadi ambang batas ini biasanya di antara range ambang batas ini adalah di antara range 0 sampai sama dengan 1 ya. Biasanya di set saja misalkan 1 ya. Terkadang di soal juga sudah diketahui. Nah, ini adalah sebuah kondisi di mana dia bisa berhenti ya atau false ya. Artinya iterasi tersebut akan berhenti dengan sebuah kriteria bahwa tidak ada sebuah perubahan bobot. Kalau kita lihat di yang kedua ini, I2 ini ya. Ini kan jika tidak terjadi perubahan bobot maka kondisinya benar. Tapi jika dia masih ada perubahan bobot, maka dia kondisinya false sehingga dilakukan sebuah iterasi break selanjutnya. Ya, jadi ini misalkan set inputnya vektornya xi ya, inputnya apa? Nah, kemudian di sini ada sebuah hitung respon untuk unit outputnya. Ya, jadi outputnya itu disebut juga yin sama dengan b ini adalah bias ya sigma dari xi wi berjalan dari i ya wi w ini adalah sebuah bobot. Kemudian nilai yin ini setelah dihitung itu kira-kira berapa? Apakah lebih dari thresholdnya ya dari thresholdnya atau tidak? Jika dia lebih dari thresholdnya maka dia bernilai 1 untuk y-nya.
Namun jika dia di antara itu, maka nilainya 0. Ya. Jika dia -1, maka nilainya jika dia kurang dari threshold-nya, maka dia -1. Nah, threshold ini biasanya juga diketahui di dalam sebuah soal. Kemudian ada sebuah updating bobot ya dan bias jika dia terjadi sebuah error. Jika Y-nya tidak sama dengan T, maka rumusnya adalah yang ini. Dia bobot barunya harus bobot lama ditambah learning rate-nya ya. Alpha ini adalah learning rate-nya dikali T adalah target, XI-nya itu adalah dari inputannya. Biasnya juga harus diperbarui. Biasnya yang lama ditambah learning rate-nya dikali targetnya. Namun jika dia tidak selain ini, ya selain ini maksudnya Y-nya tidak sama dengan T, ya maka W barunya pakai W lama, B barunya pakai B lama. Oke. Sebagai contoh di sini misalkan kita ingin membuat sebuah jaringan saraf ya untuk melakukan sebuah proses pembelajaran dari logika matematis ya, yaitu N ya dengan inputnya adalah biner. Jadi biner itu adalah 1 sama 0. Kalau bipolar itu 1 sama -1. Jadi true-nya itu 1, -1 itu false-nya. Tapi kalau biner, true-nya itu adalah 1, false-nya adalah 0. Nah, dari ini itu akan kita cari ya bagaimana garis potong dari keduanya yang memisahkan antara target yang pertama yang dia memiliki nilai 1 sama yang -1 itu seperti apa ya. Nah, ini arsitektur jaringannya. Jadi setiap inputan dia itu ada sebuah bobot, ditambahlah ya, setiap bobot itu dijumlahkan, ditambah biasnya itu berapa, diketahui Y-in-nya. Nah, Y-in-nya itu apakah dia bernilai Y-nya itu berapa. Nah, kira-kira nanti akan dicek lagi apakah Y-nya sama dengan targetnya atau tidak. Kalau tidak, maka dia di-updating Y-nya. Kalau sama ya menggunakan yang sebelumnya ya. Jadi misalkan di sini diinisialisasi bobot awalnya adalah 0,000, biasanya adalah 0,000 ya. Learning rate-nya ya alfanya itu diketahui 0,8 diketahui ya di dalam soal, threshold-nya itu diketahui 0,5 misalkan seperti itu. Nah, ini adalah iterasi yang pertama, bahwa data yang pertama itu saya hitung dulu Y-in-nya. Kalau kita lihat di rumusan ini ya, Y-in-nya adalah B ditambah jumlahan dari X sama W-nya ya. Maka kalau kita lihat di sini ya, Y-in itu kan sama dengan B ya ditambah dengan jumlahan dari XI-nya sama WI-nya. Nah, B-nya berapa? Kan B-nya tadi dideklarasikan adalah 0. B-nya dideklarasikan 0 ya, ditambah nah X kali WI-nya, X-nya tadi adalah 1 dikali WI-nya itu adalah nilainya 0 ya, karena yang di awal 0 ya. Ditambah ini saya tambah dulu ya. Karena jumlahan X2-nya ya ini XI ya. X2 dikali W2. X2-nya itu adalah 1, W2-nya bobotnya karena inisialisasi awalnya 0 maka 0. Maka di sini 0 ya ditambah 1 kali 0 kan 0. Ditambah 1 kali 0 ya 0. Ditambah 0 adalah 0. Maka dia nilainya di sini adalah 0 yang pertama. Kemudian saya cek Y-in-nya ya. Nah, apakah Y-in-nya itu kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya.
saya cek Y-nya. Y-nya tadi 0 lah. 0 itu lah learning rate-nya itu berapa? Ya. Result-nya itu tadi itu berapa ya di sini? Result-nya itu tadi dia nilainya adalah kalau alfa itu yang learning rate ya, result itu adalah tetanya itu 0,5. Nah, 0 itu kan di antara sini. Ini kan min 0,5, ini 0,5. Ini kan tetanya ini, ya. Nah, 0 itu di mana? Kan di antara ini kan, di antara min 0,5 sama 0,5. Sehingga Y-nya adalah sama dengan 0, ya. Nah, saya check up, maka di sini Y-nya itu sama dengan 0. Nah, saya cek, sedangkan targetnya itu adalah 1. Apakah 0 sama dengan 1? Kan tidak sama dengan. Maka bobotnya itu di-update. Ya, di-update. Nah, maka saya menggunakan rumusan yang ini. Ya. W lamanya kan tadi sudah diketahui 0, ditambah alfa, learning rate-nya tadi 0,8, ya. 0,8 dikali targetnya adalah 1 dikali XI, ya. XI-nya itu adalah X1 karena kan WI. Jadi ini ada pasti bobotnya ada W1 sama W2. Dihitung lagi W1 sendiri, W2 sendiri, B-nya juga sendiri dihitung. Nah, ini kan W1, W2. 0,8, 0,8. Nah, kemudian bobot bias barunya juga ditambah sesuai rumusan ini. B lamanya 0 ditambah learning rate-nya adalah 0,8 dikali targetnya adalah 1. Sehingga di sini nilainya 0,8. Jadi nanti bobot berikutnya di data yang kedua yang digunakan adalah yang ini sama ini biasnya. Sudah tidak menggunakan 000 lagi ya. Oke, sekarang saya beranjak ke data yang kedua tapi dengan bobot dan bias yang baru. Nah, di di data kedua X-nya itu tadi berapa? 1 sama 0. Targetnya adalah min 1. Nah, saya cek di sini ya. Tadi rumusan untuk ini kan B ditambah jumlah dari XI WI-nya ya. Maka di sini saya bisa hitung ya, B-nya itu sekarang saya menggunakan 0,8 Y-in itu sama dengan 0,8 ya, ditambah jumlahannya dari XIWI ya, X1-nya berapa? Nah, X1-nya di sini kan saya sudah data kedua kan X1-nya 1, X2-nya 0, ya kan? Maka 1 dikali bobot yang pertama sudah ngupdate ya, 0,8 ditambah bobot X2-nya ini adalah 0. 0 dikali, titik ini kali ya, ini W2-nya adalah 0,8. Nah, sehingga ini kan 0, tinggal 1 kali 0,8 ya. 0,8 ditambah 0,8 sama dengan 1,6. Nah, apakah 1,6 itu dia? Ya, dicek lagi di sini. Ya. Kan Y-nya 1,6. Nah, 1,6 ini di mana posisinya? Y-nya kan 1,6. 1,6 apakah lebih besar atau lebih kecil dari tetanya? Tetanya tadi berapa? 0,5. Nah, pastikan 1,6 lebih besar dari 0,5, maka targetnya di sini 1. Nah, sedangkan realnya targetnya adalah min 1. Karena 1 ini tidak sama dengan min 1, maka ini diupdate bobotnya. Ya, nah, bobotnya diupdate seperti hitungan tadi. 1W2-nya ini yang nanti akan digunakan di tahap berikutnya. Dan biasnya juga diupdate sehingga diperoleh ini. Ya. Oke, berikutnya data ketiga. Seperti layaknya tadi, ya. Nah, ini dia menggunakan data yang update baru sebelumnya ini, ya. Sehingga diperoleh juga 0,8. Apakah 0,8
dia lebih besar dari 0,5, benar 1. Ya, sedangkan targetnya adalah min 1. 1 kan tidak sama dengan min 1, diupdate lagi W-nya. W1, W2-nya. Ya. Terus beranjak ke data ke-4. Nah, data keempat ini adalah sekarang Y-in-nya ini diperoleh 0,8 layaknya tadi ya. Data keempat ini apa tadi? Ini di sini adalah 00 ya. Data keempat 00. Saya cek ya 00. Maka Y-in-nya biasanya kan sudah menggunakan yang ini. Min 0,08 ditambah W1-nya 0, X1-nya kan 0, ya, ditambah W2-nya 0, X2-nya 0. Kan ini sama dengan min 0,8. Maka Y-nya 0,8. Nah, 0,8 itu kan dikurang dari 0,5 ya. Ini bukan min ya. Misal ketik, jadi karena kurang dari maka nilainya adalah min 1. Nah, karena min 1 ini sudah sesuai target, ya, maka stop. Saya beranjak ke iterasi kedua. Kan data pertama sampai ke berapa ini? Data pertama sampai ke 4 itu adalah satu iterasi, ya. Nah, ketika nanti saya hitung ke dalam iterasi kedua ini bobotnya berubah, ya, artinya dia belum berhenti. Nah, kalau kita lihat kan bobot terakhir di sini adalah ini sama ini. Saya cek ternyata di sini dia berubah, maka belum berhenti. Saya beranjak ke data yang kedua. Ya, nah, ini data kedua sama halnya tadi, data ketiga, data keempat, stop. Nah, saya cek lagi. Ini kan yang terbaru W1-nya adalah ini sama ini. Saya cek apakah sama. Nah, berubah kan W-nya. Nah, karena berubah, maka dia tetap di iterasi berikutnya. Sampai dia di iterasi ke, misalkan di sini ini epoch ke-6, iterasi ke-6, epoch itu iterasi ya. Sampai iterasi ke 10. Nah, di dalam iterasi ke-10 ini, ya, nah iterasi ke-9 ini kan masih ada perubahan bobotnya. Ini kan 2,4, 2,4, ini berubah lagi. Nah, tapi ini nggak berubah kan. Data ketiga ke-4 ini sudah sesuai dengan targetnya, ya. Tetapi saya cek iterasi ke-10, ternyata di iterasi ke-10 benar. Ini sudah sesuai semuanya. Kalau sudah sesuai kan tidak perlu diupdate bobotnya, karena bobotnya masih menggunakan bobot yang lama tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini di di algoritmanya, jika tidak artinya Y-nya itu sama dengan T, maka ya bobotnya itu pakai yang kemarin, yang lama tanpa plus alfa ya. Tanpa plus alfa learning rate-nya dikali T dan seterusnya. Jadi tetap menggunakan bobot iterasi yang terakhir di iterasi ke 9. Nah, jadi ini yang nanti diambil bobotnya. Ya, di iterasi 9 bobot yang diambil adalah yang ini 1,6, 2,4, biasnya adalah min 3,2. Setelah saya gunakan itu, saya hitung di sini. Nah, ini sudah sesuai semuanya. Nah, karena sudah sesuai semuanya, dari keempat data ini sudah memenuhi sama dengan targetnya, ya sudah stop. Jadi dari perhitungan manual ini, ya, maka di sini diperoleh bahwa pada iterasi ke-10 itu dia stop ya, hasil dari perhitungan perseptronnya ya. Artinya apa dia stop? Bahwa di situ sudah diperoleh garis permisah terbaiknya itu berapa. Ya. Nah, garis pemisah terbaiknya itu kita bisa hitung menggunakan ini. Nah, 1,6 ini diperoleh dari mana? Nah, kalau kita lihat ya di sini tadi ya 1,6 ini adalah sebuah bobotnya 1,6 XI ditambah 2,4 X2 bukan XI ya, X1 ya.
1,6 X1 ditambah 2,4 ini jadi bobot dikali X1 plus, karena ini kan 2,4-nya plus, X2 min, nah 3,2 itu apa Pak? 3,2 itu adalah biasnya. Nah, biasnya ini, min 32. Jadi bobotnya ini sebagai pertidaksamaan yang di terakhirnya. Sehingga kalau saudara buat garis pemisahnya itu akan memisahkan dua dua kelas yang berbeda dengan pertidaksamaan ini, ya. Akan dipisahkan seperti yang kemarin sudah saya ilustrasikan itu. Saudara gambarkan grafiknya, untuk garis linearnya nanti akan terbentuk, ya. Tentu saja sumbunya itu bukan XY tapi X1 sama X2, ya. Nah, di tugas saudara itu jadi saudara membuat sebuah perhitungan manual seperti ini, ya harus teliti, ya. Saudara buat perhitungan manualnya secara teliti itu bagaimana sampai epoch keberapa. Jika memang nanti di terakhir epoch itu dia memang benar-benar artinya tidak ditemukan solusinya, ya sudah tunjukkan, ya. Jadi 4 kelompok ini harus bekerja, saling bekerja sama. 4 orang dalam satu kelompok ini harus bekerja sama untuk bagaimana menyelesaikan secara manual dan bagaimana menyelesaikan secara komputasi. Nanti akan dibandingkan, ya, apakah benar hasil perhitungan manualnya sama perhitungan komputasinya bahwa iterasinya misalnya ke 10, ya. Apakah di komputasinya juga iterasinya 10 atau tidak, dan hasilnya itu sama atau tidak, itu yang ingin saya lihat, ya. Oke, mungkin hari ini itu saja. Jadi mohon dikerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.